Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih mengajak teman-teman belajar cara membuat aplikasi berbasis Excel. Pada video ini saya akan mengajak teman-teman belajar cara membuat form input data untuk memasukkan sebuah data pada sebuah tabel ya. Nah, baik teman-teman, bagaimana cara membuat form input data? Mari kita sama-sama belajar. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat form input data, kita buka Visual Basic terlebih dahulu dengan cara kita pilih pada menu developer. Kemudian kita pilih Visual Basic. Baik, nah ini adalah aplikasi Visual Basic. Nah, langkah pertama yang kita lakukan dalam membuat sebuah form input data, kita pilih pada menu Insert, kemudian pilih User Form. Nah, inilah tampilan daripada user form yang nanti akan kita buat ya. Nah, untuk memudahkan, ini saya perkecil jendelanya seperti ini. Gini ya. Kita perkecil dulu supaya nanti kita mudah melihat tabelnya ya. Nah, jadi kita bisa melihat tabel Excel ya. Baik, ini adalah user form yang nanti akan kita desain ya, sesuai dengan nama-nama kolom yang ada pada tabel ini ya. Baik, untuk memperbesarnya ini bisa kita seret seperti ini. Nah, ini bisa kita perbesar ya, seperti ini. Nah, baik, langkah pertama kita lihat ini ya, namanya toolbox. Jadi fungsinya untuk kita mengambil apa saja yang kita perlukan dalam mendesain user form ya. Nah, langkah pertama ini pada user form kosong kita klik kanan, kemudian properties. Nah, pada jendela properties ini ya, kita atur nama user formnya terlebih dahulu. Ini secara standar namanya adalah user form 1. Ini bisa kita ubah, misalkan input data. Nah, dalam penulisan nama user form ini tidak boleh menggunakan spasi ya teman-teman. Caranya adalah kita membuat ya garis di bawah seperti ini ya. Nah, oke. Input data, kemudian kita enter. Nah, kita ganti captionnya. Ini caption. Kita ganti user form 1 menjadi input data ya. Nah, ini boleh menggunakan spasi ya. Input data. Enter ya. Nah, setelah kita ubah seperti ini, maka ini juga akan berubah menjadi input data ya. Langkah pertama, kita pilih tabel di toolbox ini, kita klik, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ya, label ini klik kanan pada label, kemudian properties, kita ubah nama labelnya menjadi sesuai dengan tabel yang ada di Excel ya. Untuk kolom yang pertama, nama, ini juga bisa kita buat nama ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan ya. Yang perlu kita ubah bukan di namanya, tetapi di caption ini ya. Kita ubah caption labelnya, label 1 kita ubah menjadi nama ya. Nah ya, lalu kita tutup properties. Nah, ini sudah berubah ya. Kemudian ini bisa kita copy. Sebelum kita copy ini, kita hitung dulu berapa banyak kolomnya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini nanti kita copy sebanyak 7 ya. Nah, ini kita klik kanan, kemudian copy, kemudian kita paste ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan ini ya. Lalu kita seret seperti ini. Nah, setelah kita copy sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ya. Lalu kita ubah namanya dengan klik kanan, kemudian properties. Untuk captionnya kita ganti ya. Ini kita ganti menjadi jenis kelamin ya. Oke. Kemudian ini bisa kita geser. Untuk label yang ketiga, ini kita ganti juga ya. Kita ganti dengan tempat lahir. Oke, kemudian kita ganti caption di label keempat. Kita ganti dengan tanggal lahir. Kemudian label yang kelima, kita ganti dengan agama. Nah, kemudian label yang keenam, kita ganti dengan alamat. Ini ya. Kita ganti alamat. Dan label yang ketujuh kita ganti dengan jabatan ya. Nah, baik. Ini sudah kita beri nama ya. Sesuai dengan nama-nama kolom yang ada pada tabel ya. Nah, kemudian ini kita perbesar dulu. Nah, setelah kita buat seperti ini ya. Lalu kita tambah di sini text box ya. Text box. Kita cari di sini. Nah, ini dia text box. Kita tempelkan di sini ya. Oke, lalu kita buat seperti ini. Nah, ya. Ini namanya adalah text box. Ini bisa kita copy ya. Ctrl C, kemudian kita pastekan sebanyak 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu kita seret ya. Kita simpan di sini ya. Oke, ini sudah selesai ya. Lalu kita tambahkan, ini kita kecilkan dulu seperti ini ya. Ini kita seret, kita kecilkan seperti ini ya. Lalu di bawah ini nanti kita kasih tombol ya. Baik, biasanya dalam user form ada beberapa tombol seperti simpan, edit, keluar, atau hapus ya. Baik. Nah, kita tambahkan, kita cari di menu toolbox yaitu command button ya. Command button. Nah, ini kita klik, kemudian kita letakkan di sini ya. Oke. Nah, kita klik kanan dan pilih properties ya. Nah, lalu pada nama ini
pada nama command button kita ganti menjadi simpan seperti ini. Kemudian captionnya juga kita ganti menjadi simpan ya. Baik. Nah, kemudian ini bisa kita copy supaya cepat ya. Ctrl C, Ctrl V, 1, 2. 2 saja ya. Kita letakkan di sini, kemudian di sini. Ini bisa kita perkecil ya, bisa kita perkecil seperti ini. Nah, ya. Ini kita ganti namanya ya. Ini kita ganti jadi hapus ya. Hapus data. Oh ya, ini tidak boleh spasi, kita ganti garis bawah seperti ini ya. Dan enter. Optionnya juga kita ganti jadi hapus data. Nah, ini sudah ya. Kemudian ini kita ganti keluar ya. Keluar. Kemudian captionnya juga kita ganti keluar. Nah, ini sudah ada 3 tombol ya. Ini bisa kita perkecil lagi ya, seperti ini. Kemudian ini kita geser supaya tampak lebih rapi ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah seperti ini user formnya bisa kita kecilkan ya. Kita seret ke atas seperti ini. Nah, baik. Sampai di sini sudah ya untuk user formnya. Nah, untuk melihatnya bisa kita running dengan klik ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini sudah berhasil kita membuat form input data ya. Lalu bagaimana caranya kita memunculkan form input ini ya. Nah, kita kembali lagi ke Microsoft Excel ya. Ini kita close dulu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tombol untuk memunculkan form input yang sudah kita buat tadi ya. Caranya pilih menu insert. Nah, kemudian di sini kita cari illustration, kemudian shapes. Di sini kita pilih yang segi 4 ini ya, atau rectangle ya. Kita buat seperti ini ya. Oke, ini kita atur ukurannya seperti biasa ya. Nah, lalu klik kanan, edit text ya. Ini kita buat teks input data. Nah, seperti ini ya. Lalu kita blok. Kemudian kita buat teksnya menjadi rata tengah seperti ini. Kemudian kita kasih bold ya. Nah, ini sudah jadi tombolnya. Nah, kemudian untuk membuat tombol ini berfungsi dan bisa memunculkan user form atau form input yang sudah kita buat tadi ya. Kita klik kanan, kemudian assign macro. Di sini kita pilih new. Nah, di sini kita lihat dulu nama form input atau user form yang sudah kita buat tadi. Di sini input data ya. Nah, di sini juga kita tulis input data. Input data. Nah, kemudian titik show ya. Show. Nah, seperti ini. Nah, dengan kita membuat coding seperti ini, maka nanti tombol tersebut akan memanggil user form atau form input yang sudah kita buat ya. Oke, kita close dulu. Nah, kita bisa praktekkan ya. Kita klik, maka form input ini akan muncul ya. Nah, oke, kemudian kita close. Kita panggil lagi, nah akan muncul seperti ini ya. Nah, baik. Lalu nanti di video berikutnya saya akan terangkan bagaimana cara membuat coding tombol simpan, hapus data, dan keluar. Nah, baik teman-teman, demikian tutorial yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat.